Halo semua, berjumpa lagi dengan suara saya, Majualan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif ataupun hal-hal baik berkaitan hidup yang kiranya layak untuk kita ceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini, hari Rabu, di tanggal yang hari ini sudah mau menunjukkan tanggal 21 Mei tahun 2025. Perjalanan tahun ini, kalau dilihat tahun ini sudah menanjak ke bulan yang kelima. Artinya hampir setengah tahun di tahun ini sudah berjalan. Topik hari ini yang ingin saya coba untuk berbagi cerita adalah refocusing life, atau kembali kita belajar memfokuskan kehidupan kita, kemana kita akan melangkah. Karena hari ini memang momennya saya memiliki waktu yang cukup panjang. Saya ingin kembali melakukan apa yang memang saya sukai, yaitu saya berbagi cerita, saya kembali mengatur hal-hal yang memang mungkin karena terlalu sibuk, kita terlalu cepat, kita lupa apa yang penting yang harus kita lakukan. Tema ini saya dapatkan ketika tadi pagi saya berpikir sesuatu hal yang baik harus dimulai kembali. Teman-teman, supaya cerita ini tidak hanya bersifat pribadi tetapi ada muatan pendidikan ataupun muatan agama, karena memang dua bidang ini adalah dua bidang yang coba saya tekuni. Dalam satu ajaran agama ada ungkapan seperti ini, yaitu salah satu ajarannya adalah usaha benar. Usaha benar di sini kita dapat mengerti atau saya dapat sharingkan adalah jika sesuatu yang baik itu belum muncul, kita belajar untuk memunculkan. Jika sesuatu yang baik itu sudah muncul, kita wajib mengembangkan. Dan begitu juga sebaliknya. Jika sesuatu hal yang buruk belum muncul, tolong tetap diusahakan supaya ia jangan muncul. Jika sesuatu yang buruk sudah muncul, cepat-cepatlah ia dipadamkan. Ini salah satu ajaran agama yang mengajarkan kita untuk bagaimana selalu berupaya ketika sesuatu kebaikan itu sudah ada, teruslah berkembang. Dalam tema memfokuskan kembali kehidupan atau bagaimana kita menyesuaikan prioritas dengan fokus kehidupan kita, saya ingin mulai berbagi cerita seperti ini. Teman-teman, di minggu lalu saya berbagi cerita tentang ulang tahun agama dan kehidupan. Setiap dari kita memiliki momen kita itu, ya saya mungkin katakan, momen diri kita itu sadar diri kita itu dalam perjalanan ini kita itu sudah di mana. Tetapi teman-teman, memang kita harus tetap berjalan itu memang benar, tetapi ada waktunya, ada kalanya kita juga harus kembali melihat perjalanan kita yang sudah kita lakukan ini benar atau salah. Dalam tema refocusing life, topik pertama yang saya sharingkan adalah bagaimana kita mengidentifikasi prioritas kita. Menentukan apa yang paling penting dalam hidup dan memprioritaskan hal-hal tersebut. Kita yang sudah melewati banyak hari, melewati banyak hal dalam kehidupan kita, saya ingin berbagi cerita yang positif saja. Pendidikan yang sudah kita lewati, pendidikan sudah kita selesaikan, apapun jenjangnya, tiap orang punya cerita berbeda. Tetapi dalam proses pendidikan itu kita berharap kita mencapai tujuan. Apakah benar sudah mencapai tujuan? Mari kita melakukan refleksi. Saya punya kebiasaan, saya memang mungkin tipikal orang yang suka belajar. Ketika sesuatu belajar sudah selesai dan setelah itu tidak melakukan apa-apa lagi, rasanya ada sesuatu yang hilang besar. Begitu juga hari ini. Saya kenapa bisa mengambil waktu berbagi cerita hari ini? Saya berbicara tentang fokus kembali kehidupan, fokuskan kembali kehidupan, karena memang saya kehilangan satu missing link dalam hari saya.
yaitu kegiatan mengajar di kampus. Saya berupaya dengan sangat-sangat kuat untuk terus bagaimana kegiatan ini, aktivitas ini ada. Tetapi usaha itu memang belum membuahkan hasil sampai hari ini. Dan mimpinya tetap masih ada. Semoga saya dapat. Itu terus berlanjut, tetapi realitanya memang kalau belum ada ya mau bagaimana. Tetapi di sini tetaplah kita menetapkan prioritas. Kalau ini sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, yang sudah muncul ataupun yang belum muncul, maka kita wajib terus menjaganya. Jangan biarkan hal buruk itu ada, jangan biarkan hal buruk itu yang sudah muncul berkembang. Jangan, berbahaya. Ibarat ladang yang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang baik, maka rumput susah tumbuh. Tetapi ladang yang kosong, rumput liar mudah tumbuh dan mengganggu tanaman yang ada. Begitu juga dengan hari-hari kita. Itu yang pertama, berkaitan mengidentifikasi prioritas kehidupan kita. Setiap dari kita memiliki prioritas yang berbeda dan saya juga sangat setuju. Tapi memang kita memang punya hak untuk berupaya. Hasil entahlah, kita akan serahkan kemana. Kita mau berbicara tentang Tuhan juga silakan. Kita berbicara dengan kemampuan sendiri juga silakan. Ada salah satu nasihat baik yang saya ingin berbagi cerita dari guru saya. Boleh saya ingin izinkan berbagi cerita agak sedikit melebar maju mundur dalam tema memfokuskan kembali kehidupan. Guru saya berbagi cerita seperti ini. Kehidupan ini katanya seperti naik roller coaster. Terkadang ada satu momen kita itu mungkin bahagia, kita naik roller coaster, kita ada di sebuah wahana hiburan. Tetapi ingat, kebahagiaan itu bisa berubah terkadang, yaitu fase menegangkan. Poin ceritanya seperti ini. Dulu pada waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Cibubur, saya memang berencana berkaitan hari ini. Yaitu saya mengambil waktu kehidupan saya tidak menggunakan semuanya untuk bekerja di kantor. Saya tutup beberapa hari untuk pekerjaan kantor dan saya sisakan untuk menggarap proyek pribadi. Ketika 4 tahun berjalan, pendidikan S2 sudah selesai, niatan ini saya eksekusi. Tetapi apakah hasilnya sesuai dengan pikiran yang saya bayangkan pada beberapa tahun lalu? Saya jawab lantang hari ini, jawabannya tidak. Tetapi fasenya memang seperti fase naik roller coaster kehidupan. Terkadang menegangkan dan sedikit menakutkan. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan? Kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Memang ketika benar seperti yang tadi saya ucapkan di awal ini berkaitan ajaran agama, ketika kita berbicara usaha benar. Sesuatu yang baik sudah muncul kita pertahankan, sesuatu baik yang belum muncul kita upayakan. Saya sudah memunculkan ide rencana ini tetapi memang sesuatu yang baik yang lainnya belum muncul, yaitu bagaimana sih saya bisa survive di hari-hari di keputusan yang saya sudah ambil ini. Berkaitan refocusing life ini, memang menetapkan prioritas, apa yang kita ambil dalam perjalanan ini. Yang kedua, ini masih hampir serupa, yaitu bagaimana kita melakukan kebiasaan baik, mengubah kebiasaan atau perilaku yang tidak mendukung tujuan dan kualitas perjalanan kehidupan kita. Sebagai seorang akademisi, terkadang saya iri melihat teman saya yang jago menulis jurnal ataupun artikel. Padahal saya belajar mengklaim diri saya seorang pendidik. Bahkan ketika di podcast pun saya coba berbicara saya seorang pendidik. Tetapi ada satu kebiasaan yang terkadang hilang juga. Mengubah kebiasaan, menetapkan kebiasaan baik.
Yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk mengatur waktu, time management. Mengatur waktu dengan lebih efektif, mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Kita bukan hanya seorang yang sibuk tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang layak kita banggakan. Kita belajar untuk mengatur waktu di kehidupan kita. Kita fokus dan mana yang paling penting, mana yang paling urgent, itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita bias atau dulu dalam salah satu momen ajaran ketika saya masih mencintai desain sangat lebih, kita itu ada salah satu kata yang diucapkan guru saya. Dia berbicara kita itu jadi orang jangan seperti kabur kanginan gitu. Ini bahasa Jawa sepertinya, kabur kanginan. Artinya kita tidak memiliki arah dalam perjalanan hidup kita. Kita harus menetapkan tujuan proyek, jangan sampai memang ya kita itu hanya mungkin ada yang berbicara follower dan leader. Sometimes leader harus bisa mengambil keputusan dan eksekusi. Ketika masalah itu muncul, hadapi sebagai sebuah tantangan. Poin yang keempat berkaitan memfokuskan kembali kehidupan adalah mengembangkan keterampilan. Saya ingin saya ingin bergeser sedikit ke topik agama, mengembangkan keterampilan. Memiliki pengetahuan, bertempat tinggal yang sesuai, dan memiliki keterampilan adalah berkah utama. Kita yang hidup memiliki pengetahuan, tempat tinggal yang sesuai, memiliki timbunan karma baik, mengembangkan keterampilan, kita itu memiliki berkah di kehidupan ini. Kita paling tidak ya, kita tidak mengganggu orang lain atau kita tidak merepotkan orang lain dalam perjalanan hidup kita. Memiliki keterampilan itu penting. Teman-teman, terkadang karena saya seorang guru di kelas, saya memiliki walaupun kelasnya tidak besar tetapi saya bisa sekali sedikit melihat bagaimana perkembangan siswa dari ketika anak-anak menjadi remaja ataupun menjadi akhir remaja. Karena saya mengajar di fase SMP dan SMA. Ada satu momen juga saya mengajar di kampus. Saya ingin berbicara di momen remaja dulu. Ketika saya hadir di sebuah kelas yang siswanya di sana ada sekitar 15 siswa, di sana saya memiliki bayangan tentu semua anak ini berbeda. Susah sekali menyamakan semua anak ini. Ada anak yang cenderung dia itu di akademiknya jago, tetapi jika diminta untuk non-akademik, maka dia akan sedikit melemah. Dan ada juga anak yang akademiknya itu saya tidak ingin katakan dia payah, tetapi memang agak kurangnya itu berlebihan gitu. Tetapi kalau berkaitan hal yang non-akademik, dia berkembang dengan sangat baik. Maka kesimpulannya, mana anak ini yang lebih baik? Saya tidak akan memilih satu atau dua, saya memilih semuanya baik, tergantung di posisi mana mereka akan berdiri. Seekor ikan akan menjadi sangat stres ketika dia itu diminta untuk memanjat pohon. Begitu sebaliknya juga, perumpamaan seekor monyet, dia itu akan sangat-sangat stres, dia akan merasa sangat-sangat tertekan ketika dia diminta untuk berenang, apalagi dia menyelam. Karena apa? Kedua perumpamaan ini salah, tidak sesuai dengan tempatnya. Tetapi ketika perumpamaan ini kita tepatkan dengan benar, seekor ikan akan berenang sangat baik ketika dia berada di berada di air, maksudnya dia menyelam dengan sangat baik. Seekor monyet, dia akan sangat terampil, dia akan sangat jago ketika dia diminta untuk memanjat pohon ataupun dia melompat di pohon. Berkaca dari perumpamaan itu, kita sebagai manusia yang memiliki kemampuan lebih, kita dipercaya memiliki kemampuan lebih, kita membanggakan diri dengan kepercayaan lebih, kita harus sesuai dengan tempat kita, kapasitas kita. Ketika berbicara seperti ini, bercerita seperti ini di ruang kelas, mungkin saya ketika ada materi
ada bahan, ada topik, dan ada urgensi, mungkin saya bisa menyampaikannya dengan baik. Tetapi jika saya disuruh berlari, saya suruh mengangkat beban, mungkin diri saya akan katakan seperti tadi, seperti seekor monyet yang disuruh berenang atau menyelam. Dia akan terlihat payah. Teman-teman, supaya topik ini tidak melebar kemana-mana dan tidak ada hal fokus yang memang kita sampaikan, saya ingin kembali mengulang cerita saya, poinnya berkaitan refocusing life atau memfokuskan kehidupan kita kembali. Yang pertama, tadi saya berbagi cerita mengidentifikasi prioritas kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita, yang paling urgent, itulah yang dieksekusi. Yang kedua, tetapkanlah kebiasaan baik. Yang ketiga, belajarlah untuk mengatur waktu. Jangan sampai kita itu melenceng kemana-mana. Yang keempat, kita belajar keterampilan. Keterampilan itu sangat penting. Teman-teman, sebagai cerita tambahan di belakang, ini sebagai refleksi pribadi. Karena cerita ini atau podcast ini, suara ini nanti hanya di-post di akun YouTube saya, YouTube pribadi, teman-teman. Ini semuanya bersifat kita sharing ataupun hal-hal baik. Berkaitan refocusing life ketika kita sudah semakin dewasa, ada catatan penting yang ditawarkan oleh pengetahuan, yaitu seperti ini. Ketika manusia semakin dewasa, rupanya ada catatan, yaitu kita suruh diminta menjaga kesehatan fisik kita dengan baik. Kesehatan fisik dan mental saya tambahi. Ini penting. Kita harus belajar melepas yang tidak bisa kita pegang. Dalam kontrol kita atau out of control kita belajar untuk melepas. Yang kedua, menjaga hubungan yang sehat. Terkadang saya iri mendengar cerita teman-teman saya. Tetapi ya sudahlah, memang kita sedang berupaya semuanya. Ketika semuanya masih belum, upaya itu mungkin jawaban yang paling baik. Yang ketiga, berkaitan karir dan keuangan. Ini salah satu aspek penting juga ketika kita berbicara kehidupan dewasa. Yang keempat, bagaimana kita mengembangkan diri. Seperti tadi saya berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kita bijak untuk kita terus berkembang. Saya mensyukuri hari-hari saya. Saya tidak menyesali keputusan yang sudah saya ambil memotong hari saya yang tadinya full di kantor menjadi beberapa hari kosong untuk saya diri sendiri. Tetapi saya ingin berbahagia dengan cerita hari saya. Ini yang mungkin sebagai catatan, ada momen kebahagiaan yang harus saya bangun dalam diri saya. Jangan saya itu seperti kehilangan arah. Ini juga tidak baik. Berkaitan pengembangan diri. Oke, yang keempat, berkaitan pengembangan diri, kita selalu berkembang, entah itu dalam karir, dalam pekerjaan, atau lain sebagainya, karena ini juga faktor penting. Yang kelima, dan ini yang paling penting, menjaga keseimbangan hidup. Mencapai keseimbangan dari pekerjaan, keluarga, dan waktu luang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stres diri kita. Teman-teman, ini cerita yang bisa saya sampaikan pada hari ini berkaitan fokus kembali kehidupan, refocusing life. Semoga saya berdoa di penutup ini, semoga kehidupan kita semuanya berjalan dengan baik. Hal-hal baik yang sudah kita upayakan, semoga bisa kita kembangkan. Hal-hal baik yang belum muncul, semoga kita bisa munculkan dan kita juga dan kita bisa kembangkan juga. Semoga kehidupan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Sebagai penutup, saya ucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia dan saya tutup sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.